Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana menggunakan simulator microcontroller, yaitu simulator Walkway, di mana simulator Walkway ini merupakan platform online untuk latihan menggunakan microcontroller seperti microcontroller Arduino, ESP32 ataupun microcontroller lainnya yang terdapat di Walkway tersebut. Kita klik saja di Walkway di Google ini, pencarian Google Walkway. Nah, di sini kita pilih saja yang paling atas. Nah, ini dia merupakan halaman utama dari simulator Walkway. Di dalamnya terdapat beberapa microcontroller yang dapat kita gunakan atau kita latihankan. Ada Arduino, ESP32, STM32 maupun Pico. Untuk kali ini kita menggunakan Arduino sebagai bahan untuk belajar. Ini kita klik saja yang ini, yang pertama Arduino. Kemudian kita ke bawah. Ini merupakan contoh-contoh project yang sudah dibuat. Ini kalian bisa coba buka atau latihan bagaimana cara membuatnya. Kita pilih yang di bawah. Di sini terdapat macam-macam Arduino. Ada Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano dan juga lainnya. Ini di sini kita pilih Arduino saja, Arduino Uno. Untuk yang bagian kanan ini merupakan tempat kita untuk merangkai atau kita mensimulasikan sebuah rangkaian. Kemudian di sisi kiri ini dia merupakan tempat kita membuat program untuk mengontrol Arduino Uno ini, Arduino Uno yang ada di kanan ini. Kita bahas sedikit terkait modul Arduino Uno ini. Arduino Uno ini merupakan salah satu microcontroller yang banyak digunakan atau sebagai bahan latihan. Di Arduino ini yang hitam ini merupakan chip microcontrollernya, yang hitam yang persegi panjang ini. Kemudian untuk yang banyak-banyak ini, lubang-lubang yang banyak ini merupakan pin untuk menghubungkan Arduino ke rangkaian yang akan digunakan. Di sini ada pin 0 sampai dengan pin 13. Ini namanya pin digital yang biasa digunakan untuk rangkaian yang menggunakan atau dia mempunyai input dan output rangkaian yang biasanya hanya membutuhkan dua inputan seperti mati menyala. Itu contohnya adalah LED. LED kan biasa digunakan untuk menyalakan LED itu kan misalnya dia bisa mati menyala, maka dia bisa menggunakan ini pin digital 0 sampai dengan 13. Kemudian untuk pin gende ini ada 3, yang di sini 1 dengan di bawah 2. Ini merupakan pin negatif dari rangkaian Arduino Uno ini. Kemudian untuk positifnya dia ini bisa pin 5V ataupun pin 3,3V. Ini 5V ini merupakan tegangan 5 volt, kemudian yang 3,3 dia lebih kecil lagi tegangannya, yaitu 3,3 volt. Selain itu pin positifnya terdapat pada ini pin 13 sampai dengan pin 0 sampai 13. Itu merupakan bisa juga digunakan sebagai pin positif. Kemudian pin analog. Ini pin analog juga ini sering digunakan di dalam membuat sebuah rangkaian, misalnya menggunakan perangkat-perangkat yang mempunyai input atau output banyak nilai, tidak hanya mati menyala, tapi dia menerima inputan yang banyak nilai.
Misalnya kita mendeteksi sebuah LED kan tadi biasanya kalau lampu LED kan biasanya hanya mati menyala saja, mati menyala, atau sebuah lampu misalnya mati menyala, maka dia menggunakan pin 0 sampai dengan 13. Untuk afdolnya menggunakan 0 sampai dengan 13. Tinggal kita pilih saja pin mana yang digunakan. Kemudian yang di bawah analog ini biasa untuk rangkaian selain LED, dia seperti alat untuk mendeteksi misalnya gas. Gas di udara kan biasanya berubah-ubah setiap waktu. Dalam rentang waktu tertentu dia bisa berubah-ubah, makanya kita gunakan saja pin ini, analog 0 sampai dengan 5. Kemudian untuk pin-pin yang lain dia jarang digunakan. Nanti kalian bisa cari sendiri apa fungsinya. Yang sering digunakan yaitu ini saja, 0 sampai dengan 13 GND, dan analog pin ini A0 sampai dengan A5. Kemudian ini ada yang merah, ini merupakan tombol atau button untuk reset. Misalnya kita ingin mereset, kita sudah upload program, kemudian mungkin ada kesalahan atau apa, tinggal kita tekan saya reset di sini, kita klik, dia mereset Arduino Uno-nya. Kalaupun kodenya yang salah, berarti yang diperbaiki di sini di codingannya, di programnya, bukan kita klik yang ini. Kemudian yang ini, yang kotak 4 ini tempat menghubungkan ke laptop. Di sini ada tempat colokan kabel data di sini untuk menghubungkan ke laptop. Kemudian yang hitam ini dia port untuk sumber dayanya, untuk sumber daya masuk. Ini digunakan ketika kita sudah tidak lagi menghubungkannya ke laptop. Jadi sumber daya yang kita gunakan lewat sini. Kemudian kita membuat sebuah contoh rangkaian menyalakan lampu LED. Di sini ada klik plus, kita tambahkan saja ini misalnya LED. Kita mencoba membuat rangkaian mematikan dan menyalakan lampu LED. Perlu diketahui bahwa lampu LED ini mempunyai dua pin atau dua kaki, di mana kaki yang panjang ini atau yang bengkok ini merupakan kaki positif, kemudian yang pendek ini kaki negatif. Kita hubungkan kaki pendek ini ke pin negatif dari Arduino Uno, yaitu di GND. Di sini. Kemudian kaki panjangnya di pin positif, di mana pin positif ini kita bisa menggunakan pin 0 sampai dengan 13. Di sini. Misalnya kita pakai saya pin 13. Kita masukkan. Untuk ini namanya dia kabel, biasa kita namakan dia kabel jumper kalau di alat aslinya. Di sini kita buat program. Di sini merupakan struktur program dari Arduino Uno. Di sini ada void setup dan void loop. Di mana void setup ini dia tempat untuk menyetel atau dia menetapkan sesuatu pada sebuah program. Kemudian di void loop dia tempat untuk program utama, di mana dia akan berulang-ulang terus program tersebut. Kalau di atas void setup ini biasa kita mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah variabel yang akan kita gunakan. Misalnya di sini kita buat integer. Kita nama variabelnya yaitu LED sama dengan 13. Di mana kita sudah mendeklarasikan ini kan kita menggunakan pin 13. Kita namakan pin 13 itu sebagai LED dengan tipe datanya integer. Jadi kita sudah definisikan bahwa LED ini kaki positif yang kita gunakan yaitu pin 13. Kemudian di bawah sini di void setup kita men-setel pin 13 ini sebagai apa? Kita dengan perintah pin mode. Pin mode pin 13, di mana tadi kita sudah namakan dia LED. LED ini pin 13. Dia sebagai output. Kita sudah setel dia
pin 13 ini sebagai output atau keluaran daya nanti. Nah, di sini di bawahnya di void loop ini program utamanya. Misalnya kita membuat program untuk menyalakan lampu LED, setelah dia menyala mati, menyala mati, menyala mati. Kita buat programnya dengan perintah digital write. Disambung ya, digital write. Digital write LED. LED ini pin 13 tadi. LED ya ini high. Nah, ini adalah perintah untuk mengaktifkan pin 13 agar dia menghasilkan keluaran nilai keluaran nilai daya keluar dan masuk ke lampu LED sehingga LED menyala. Kemudian di sini ada perintah delay. Delay ini adalah durasinya, lama pin tersebut aktif. Ya. Untuk satuannya yaitu 2000, misalnya kita contoh 2000 mikrosekund. Maksudnya ini 2000 mikrosekund, berarti kalau dikonversi ke detik menjadi 2 detik. Jadi kalau 3000 berarti 3 detik. Berarti nanti lampunya dia akan menyala selama 3 detik. Kemudian kita buat lagi perintah digital write LED atau pin 13 tadi low atau mati. Kemudian durasi matinya selama misalnya 2 detik atau 2000 mikrosekund. Sudah. Untuk menjalankan programnya kita klik yang hijau ini. Sesuai perintah dari programnya, maka LED-nya dia akan menyala selama 3 detik, kemudian mati selama 2 detik. Begitu terus dia akan berulang-ulang karena kita membuatnya di dalam loop, di looping atau perulangan. Loop ini artinya perulangan, berulang-ulang terus. Kemudian misalnya kita menambahkan satu lampu LED lagi. Ini kaki pendeknya tetap di GND, bisa kita tindih saja di sini, kita double. Kemudian kaki panjangnya kita misalnya kita pilih pin positif 12 yang ini. Berarti kita tambahkan di sini integer LED. Untuk variabelnya kita kasih beda saja. Jadi misalnya LED 2 untuk lampu 2, jadi sama dengan 12. Kemudian di bawah sebagai output juga. Kemudian ini kita copy saja. Ini kita ganti, ini LED 2, kemudian LED 2. Kita tes running, kita ganti warnanya warna ungu lah, warna pink. Warna apa ini? Kita coba jalankan, maka lampu pertama menyala selama 3 detik dan mati 2 detik. Kemudian lampu berikutnya lagi kedua menyala 3 detik dan mati. Setelah itu kembali lagi lampu merah. Berulang-ulang terus programnya, berganti-gantian. Kemudian sudah, misalnya kita berikutnya kita menggunakan button lagi, push button. Sini kita tambah push button namanya, atau tombol. Misalnya kita ini tetap, misalnya kaki yang pendek ini, bukan kaki yang pendek. Kalau button itu salah satu pinnya kita masukkan di GND. Ini ground atau sisi negatif. Kemudian yang satunya di pin positif, kita pilih pin berapa. Bisa kita gunakan pin 12 atau pin 7 lah. Di sini kita ganti LED 2 tadi, kita sudah tidak pakai lagi, kita tombol namanya integer tombol sama dengan 7. Pin 12 kita sudah tidak pakai. Kemudian di sini kita ganti lagi tombol. Kita samakan yang di atas sebagai untuk button ini dia sebagai input.
bukan lagi output. Biasanya button itu dia menggunakan perintah input pull up. Nah, ini. Kemudian nah, di sini. Di sini kita buat kondisi perkondisian. Ketika kita menekan tombol maka LED-nya menyala, dan ketika tidak ditekan lampu atau LED-nya mati. Kita buat sini jika dalam kurung di sini kita menggunakan perintah digital read, dia membaca tombol. Maka ini kita hapus saja. Ini bisa kita hapus saja komentar-komentar yang tidak apa-apa, kita hapus. Yang ini kita copy. Coba kita tes running. Nah, ini ketika kita tekan buttonnya menyala lampunya, kalau kita lepas tidak tekan mati. Nah, ini kan pengkondisian jika digital read ini maksudnya membaca tombol sama dengan low. Low artinya ini ketika kita tekan low, jika tombol ditekan ini, jika tombol ditekan atau bernilai low maka digital write, LED-nya lampu menyala atau high. Else, kecuali jika tidak ditekan, kecuali jika tombolnya tidak ditekan maka digital write LED low atau mati. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian misalnya kita menggunakan papan breadboard untuk mempelajari bagaimana menggunakan papan breadboard ini. Misalnya ini kaki pendek di GND. Misalnya kita menggunakan breadboard. Breadboard ini merupakan papan bantu untuk menambah pin ya. Kita hubungkan di sini. Nah, ini kaki pendek kan negatifnya sudah berada di sini, berarti kita hubungkan lagi GND di sini ke sini. Nah, untuk alirannya sama semua di sini. Kita sudah mentransfer aliran GND ke papan breadboard ini. Ya otomatis semua lubang-lubang atau pin di sini bernilai GND atau ground. Kemudian untuk sisi positifnya ini kita pakai pin 13. Kita hubungkan ke sini misalnya. Nah, berarti kaki panjangnya kita hubungkan ke sini juga. Terserah di mana saya, di sini, di sini aja. Nah, otomatis semua lubang atau pin di sini bernilai pin 13. Nah, kita tes running. Nah, kita tekan menyala, baru mati. Ditekan menyala, tidak ditekan mati. Kemudian untuk rangkaian tambahan resistor. Resistor ini fungsinya dia apa ya, dia seperti memperkecil arus daya atau aliran listrik. Untuk nilainya kalian bisa tentukan misalnya 10 ohm. Ini ohm satuannya.
bisa ohm saja kah atau apa, kalian atur saja. Misalnya kita hubungkan begini, otomatis ini sudah tersambung antara pin-pin di sini dan pin-pin sini sudah tersambung, sudah berhubungan karena sudah dihubungkan resistor. Berarti kita ganti saja sini pin 13 ke sini. Kemudian ini kita pindahkan saja. Di sini. Ini sudah terhubung, ini sudah terhubung antara pin-pin di sini dan pin-pin di sini. Kita tes running, sama saja, makanya terhubung. Ditekan menyala, tekan mati. Iya. Atau kita buat delay-nya sini, delay. Misalnya 2 detik. Itu kita tes running, kita klik buttonnya, dia menyala selama 2 detik, kemudian mati. Tekan 2 detik, mati. Iya. Baiklah, mungkin itu saja pengenalan dari simulator Walkwi dan juga pengenalan dari modul Arduino Uno. Untuk selebihnya kan bisa cari lagi atau latihan-latihan sendiri. Banyak contoh program atau contoh rangkaian di simulator Walkwi ini. Misalnya ini sudah program yang kompleks, kan bisa pelajari sendiri atau baca-baca programnya. Misalnya kalian ingin mempelajari LCD, tulis saya Walkwi LCD. Berapa ukuran LCD nya? Biasa kita pakai 16x2. Terus ya ini biasa langsung muncul. Ini tinggal kita klik, dia langsung masuk. Ini di sini kalian bisa pelajari contoh rangkaiannya dan juga programnya. Oke, mungkin itu saja video ini yang saya buat. Mohon dipelajari baik-baik untuk menambah wawasan. Bisa kalian nonton juga di YouTube atau di mana. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.